Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kami sangat berbahagia bisa kembali merasakan kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan, dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu dan berkat-Mu yang selalu Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada jam ini kami berkumpul di hadapan-Mu, merindukan kasih dan jamahan-Mu ya Tuhan. Lawatlah setiap kami ya Tuhan, karena kami tahu Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya di saat 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati,
berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak
Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Sudah memimpin Tuhan acara doa pagi ini Tuhan. Dari awal Tuhan penyembahan Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan hadirat-Mu Tuhan melalui penyembahan Tuhan untuk memuaskan Tuhan dahaga kami Tuhan, supaya kami tidak haus lagi Tuhan. Kami mau terus Tuhan menyembah-Mu Tuhan, bersekutu Tuhan, karena hanya Engkau-lah Tuhan yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Sangat bersyukur Tuhan kami masih bisa Tuhan menyembah Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami gak bisa Tuhan tanpa-Mu ya Tuhan. Kalau tiba Tuhan saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit Tuhan dari suara-Mu Tuhan, dari firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan Tuhan hati kami Tuhan, supaya kami bisa menerima seutuhnya Tuhan apa yang menjadi firman-Mu yang hendak Engkau sampaikan Tuhan hari ini Tuhan. Juga berkati Tuhan jamah lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, yang Kau percayakan Tuhan untuk menyampaikan Tuhan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak mau Tuhan mengurangi maupun menambahi Tuhan, hanya murni Tuhan daripada-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan dari awal firman Tuhan ini sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Shalom. Mana ini suaranya? Shalom. Ya, saudara, selamat pagi ya saudara. Gimana hari ini? Sudah berdoa sama Tuhan? Bangun pagi jangan langsung main HP ya saudara. Tapi ingat Tuhan dulu. Prioritasin yang pertama itu Tuhan. Jangan dunia ini. Dunia nanti setelah Tuhan. Ada urutannya. Amin saudara. Kita harus terus bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah memberikan kehidupan. Walaupun memang banyak masalah, itu proses supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya mau membawakan firman Tuhan, sedikit sharing yang saya dapatkan waktu saya cari-cari. Kalau selama ini mungkin termasuk saya juga sering bergumul, peperangan dengan pikiran. Pikiran itu adalah sebuah zona bebas. Saya katakan demikian. Karena pikiran itu tidak bisa hanya kita yang bisa mengkontrol, saudara. Tuhan memberi kebebasan berpikir kepada kita. Jadi kita harus gunakan dengan baik. Jangan pikiran yang negatif. Jadi pikiran ini sesuatu yang sangat sulit untuk dikontrol hari-hari ini bagi saya. Karena mungkin kita mendengar banyak berita buruk, banyak hal-hal buruk yang terjadi, yang membuat kita jadi khawatir, meragukan Tuhan. Banyak yang gak seharusnya kita pikirkan. Nah, malam ini kita mau sama-sama berjuang untuk menghilangkan, atau jangan sampai kita terjerumus dalam pikiran tersebut. Kita buka dulu
di Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin saudara. Jadi di ayat ini dikatakan lawan kita ini bukan darah dan daging. Maksudnya darah dan daging apa? Manusia. Lawan kita ini bukan sesama manusia. Justru Tuhan bilang kasihlah sesamamu, bahkan kasihlah musuhmu. Jadi perperangan kita ini bukan orang melawan orang, manusia melawan manusia, tetapi apa? Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, dan roh-roh jahat. Dan semuanya ini apa? Ada di pikiran saudara. Ada di pikiran. Sekali lagi, ada di pikiran. Jadi itu yang kita harus lawan. Itu zona berperang kita. Bukan di ring tinju, di jalan ketika kita ketemu orang yang mungkin motong jalan kita jadi marah, kita berkelahi. Bukan. Tapi apa? Di pikiran kita ini. Pikiran kita ini bisa dimasuki oleh apa? Ya yang tadi, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu. Jadi buat para suami, istri itu bukan musuh, bukan menjadi lawan. Sebaliknya juga istri itu bukan suami itu bukan musuh dari istri. Tapi harusnya sama-sama berjalan bersama di atas firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Sama orang tua juga dengan anak, harus saling menghormati, bukan dibuat musuh saudara. Ini yang menjadi salah paham, miskom, yang sering kita lakukan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bukan melawan darah dan daging, tetapi kita sukanya melawan apa? Darah dan daging. Yang pikiran-pikiran yang dari roh-roh jahat tersebut, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, itu malah dilakukan, malah kita terjerumus. Nah, itu yang kita harus benahi ya malam ini. Yang mau katakan amin saudara. Dan kita malam ini saya juga mengingatkan bahwa iblis atau setan itu yang menjadi musuh kita, sesuai ayat yang tadi di atas. Dan saya mau ingetin bahwa setan atau iblis ini sudah kalah, karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah mengalahkan kematian atau setan atau iblis tersebut. Jadi kalau kita masih takut iblis, takut setan, tidak perlu ke kamar mandi masih ayo temenin yuk, gelap takut. Ngapain takut? Ada Tuhan. Makanya deket sama Tuhan supaya nggak takut. Supaya yang takut apa? Iblis atau setannya yang takut. Terus takut, ya ini ekstrim, mungkin jarang ya, ke kuburan, takut, ngomong permisi, kan biasa gitu ya kalau di dunia ini ngomong kalau lewat kuburan seseorang harus permisi. Nggak perlu menurut saya. Nanti kalau saudara ngomong permisi, tiba-tiba yang jawab, bahaya, saudara pasti lari saudara. Iblis itu ada di bawah kaki kita. Kita sudah diberi kuasa loh untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi pede aja. Kita ini punya Tuhan loh yang lebih besar dari iblis. Iblis sudah gak bisa nyerang kita. Iblis gak bisa membunuh kita. Seperti kisah Ayub yang kita semua sudah tahu. Dia boleh menyerang semuanya kecuali apa? Nyawanya. Jadi
Jangan khawatir, nyawa kita ada di tangan Tuhan, saudara. Tuhan yang mengatur semuanya itu. Udah dipagari dan dilindungi Tuhan. Amin, saudara. Tuhan itu jauh lebih luar biasa, lebih dahsyat daripada iblis. Tapi ada kelebihan dari iblis. Jangan mentang-mentang, oh ya udah ada Tuhan kok, kita meremehkan iblis. Oh, jangan. Iblis itu makhluk yang licik. Dia sudah lama hidup dari kita. Dia kan awalnya apa? Malaikat pemuji. Cuma dia berdosa dan akhirnya dibuang ke bumi. Nah, karena dia ini licik, dari zaman Adam dan Hawa, iblis yang dilambangkan dengan ular waktu itu sudah licik dan membuat akhirnya apa? Manusia ini, Adam dan Hawa ini bisa jatuh dalam dosa lewat perkataannya. Dia menyerang apa? Pikiran juga. Nah, iblis ini berpikir, loh, aku nggak bisa ini nyerang nyawa, aku nggak bisa membunuh manusia. Jadi aku harus apa? Ya dia nyerangnya apa? Pikiran. Dia menyerang di bagian pikiran. Jadi apa? Makanya saya tadi di awal katakan, medan peperangan sesungguhnya itu apa? Di dalam pikiran kita. Jadi jangan sampai kita salah medan pertempuran. Bukan di dunia fisik ini, tetapi di pikiran kita. Ya, saya yakin, saya tergerak hari ini membawakan judul ini, tema ini tentang pikiran. Karena saya merasa pasti ada yang mendengar dari live maupun tayangan ulang, pasti ada yang sedang diserang pikirannya. Dan saya juga termasuk. Makanya saya mau juga keluar dari hal itu. Banyak intimidasi, pikiran sia-sia, pikiran negatif, itu yang harus kita hadapi dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Jangan sampai, bahkan katanya orang sampai tidur itu masih bisa berpikir, waduh itu bahaya, saudara. Jangan sampai kayak gitu. Cukup tidur itu benar-benar nyenyak. Serahkan semua masalah pada Tuhan, gak usah terlalu dipikirin sampai gimana-gimana. Memang kita dikasih akal budi, kepintaran, kecerdasan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan sampai berlebihan, saudara. Sampai tidur pun bisa mikir, kebawa mimpi. Nah itu, saudara. Apa sih yang kita biasanya peperang? Biasanya itu yang kita perang itu antara pikiran kita. Pikiran kita ini bisa jahat ya, saudara. Yang maksud dalam sini, yang saya maksud adalah pikiran jahat kita dengan apa? Iman. Nah, biasanya kan gini, kita pikirannya, biasanya iman kita, kita habis dari gereja mendengarkan firman Tuhan, kita berpikir bahwa nggak boleh kita beriman, mau terus sabar, mau terus baik hati, mau menolong. Tapi pikiran kita, waduh, ini aku kalau menolong, ngasih, misalkan mau menolong orang yang kesulitan, tapi aku sendiri juga kekurangan uang. Lah, kan beda antara pikiran dengan iman. Imannya kita mau menolong, tapi ketika kita berpikir realita, kita lihat, aku sendiri aja nggak cukup, gimana mau nolong? Nah itu yang sulit, yang susah. Kita memang di sini nggak bisa menutup atau memblokir pikiran negatif itu untuk masuk ke dalam pikiran kita. Itu makanya saya bilang free zone, zona bebas.
Seperti saya tadi misalkan mau membawakan firman Tuhan, banyak pikiran negatif ini masih kamu bisa tak? Nanti kalau kamu salah gimana? Nanti orang nggak mendengarkan kamu gimana? Kalau khotbahmu ini nggak ada kuasanya gimana? Oh, banyak intimidasi. Tapi apakah respon kita gitu? Pasti ada masuk ke pikiran negatif itu masuk. Tapi tergantung respon kita. Apakah kita mau terus hanyut dalam pikiran itu atau kita nggak apa bahasanya itu, nggak tanggapin. Jadi kita terus maju sesuai apa yang Tuhan mau. Mungkin kita berpikir, kenapa ya Tuhan kok nggak memberhentikan pikiran-pikiran negatif itu untuk bisa masuk? Yaitu karena Tuhan memang memberikan kebebasan kepada kita untuk berpikir, menentukan pilihan. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah kita sendiri untuk pegang kendali, bukan Tuhan. Kita sendiri harus yang pegang kendali, kita yang kontrol. Jadi walaupun ada masuk, kita bisa memilih, oh yang mana yang baik, mana yang jahat. Itu sudah hukumnya. Kalau kita nggak bisa kontrol ya saudara, dan kita malah masukkan pikiran negatif itu ke dalam kita, dan kita terus berlarut-larut dalam pikiran itu, kita akan menjadi pribadi yang negatif juga pasti. Kita nggak akan jadi orang yang sukacita, pembawa damai, tapi kita malah orang yang suka marah-marah, membawa kerusuhan. Lalu kita bisa jadi apa? Melakukan kekerasan, menyakiti orang-orang. Dan apa ya? Lagi iman kita jadi goyah, ya iman kita jadi kalah karena kita lebih menuruti pikiran kita daripada iman kita. Jadi itu yang kita harus benahi hari ini. Ya, saya berdoa, saya dan saudara, setelah firman ini kita bisa sama-sama keluar dari pikiran negatif. Kita bisa menjadi orang yang positif. Enak saudara jadi orang positif. Enggak terus sedih, terus sumpek. Tapi kita jadi orang yang sukacita, berbahagia, ada damai sejahtera. Siapa yang enggak mau? Kita bisa mengasihi, menolong saudara yang lain. Kita jadi gampang bisa menerima mujizat yang baru. Kalau kita masih memikirkan yang lama ini dalam arti yang jelek ya saudara, yang negatif tersebut, kita juga gak akan bisa menerima mujizat dari Tuhan. Makanya hari-hari ini ayo sama-sama kita mau mengalahkan pikiran-pikiran negatif itu. Di sini saya akan membahas tentang, kita mau belajar sama-sama dengan hakim yang ada di Perjanjian Lama. Dan ini memang mungkin sudah tahu, sebagian besar pasti sudah tahu dengan cerita ini. Jadi saya coba sebelum masuk ke tokohnya, saya coba bahas sedikit tentang sejarahnya. Jadi pada waktu zaman itu di Perjanjian Lama itu nggak ada raja di Israel. Jadi rajanya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan memang raja membutuhkan sebuah wakil atau dan menteri ya, atau hakim. Jadi wakilnya itu terdiri dari dua, yaitu imam. Yang pertama yaitu imam-imam. Imam-imam itu kalau sekarang itu apa? Pendeta atau nabi-nabi. Dan satunya adalah hakim. Hakim itu kayak presiden kalau hari ini. Nah, jadi kalau ada perang, hakim ini yang bertanggung jawab menjadi pemimpin atau mengambil keputusan. Nah, keputusan politik juga ini hakim yang memutuskan. Jadi kesuksesan hakim atau kegagalan hakim ini sangat menentukan dari
kesuksesan dan kegagalan dari bangsa Israel. Jadi kalau salah menentukan pilihan hakimnya, yo bangsa Israelnya juga bakal gagal. Jadi gak gampang jadi hakim ataupun imam-imam. Nah, kita mau belajar dari hakimnya. Kita buka di Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 6, lalu lanjut ke 11 sampai 12. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 6, lalu kita lompat ke 11 sampai 12. Saya baca ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datang orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datanglah itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat karena oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kita lompat ke 11, saudara. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, seorang Gideon. Nah, ini seorang Gideon, ini yang kita mau bahas dari tokoh hari ini. Seorang Gideon, sedang Gideon, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi di sini saya mau membahas tentang Gideon, saudara, anak Yoas. Bagaimana Tuhan itu mengubah pikiran dari Gideon ini yang awalnya negatif menjadi positif. Di sini Gideon ini orang yang sangat rendah diri, saudara, yang benar-benar nggak bisa apa-apa, sembunyi, takut. Pokoknya orang yang pemalu banget, yang nggak mau take action, nggak mau ngambil aksi, keputusan. Dia benar-benar orang yang takut. Dan Tuhan merubah cara berpikirnya Gideon. Dan yang terjadi, saya spoil alert. Di akhirnya dia bisa mengalahkan orang yang telah dikatanya seperti belalang, ya, kita baca di atas itu dengan 300 orang aja pasukannya. Bayangkan, dengan hanya rahang keledai, senjatanya Gideon ini rahang keledai, ini bisa menghabiskan orang-orang Midian yang besar-besar dan seperti belalang banyaknya. Udah dari kalah jumlah, mungkin juga kalah postur, dan akhirnya bisa apa? Menyelamatkan bangsa Israel dari kesengsaraan, dari penjajahan tersebut yang selama 7 tahun sudah dijajah sama orang Midian. Jadi yang pertama apa? Caranya supaya kita bisa melawan pikiran negatif, kita baca yang pertama di Hakim-Hakim 6 ayat 13 sampai 15. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami?
Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Di sini Tuhan sudah memerintahkan Gideon untuk memimpin bangsa Israel untuk melawan bangsa Midian. Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Sekali lagi, dia malah sepertinya, ya apa caranya Tuhan? Ya apa caranya? Nah, kayak disuruh sama Tuhan, tetapi kita malah ngomong, ya apa caranya? Ketahuilah, kaumku adalah orang yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dia sendiri juga udah minder, aku ini orang yang paling kecil. Juga suku kaumku ini maksudnya bangsa Israel, saudara ya. Bangsa Israel ini orang yang maksudnya kaum yang paling kecil. Dia ini sudah minder duluan ketika diperintahkan sama Tuhan. Jadi yang pertama, melalui ayat ini supaya kita bisa menang atas pikiran negatif adalah apa? Berhenti berasumsi. Berhenti berasumsi. Jadi asumsi ini apa? Asumsi ini yang ada di dalam pikiran kita, yang kita coba pikirkan ke depannya, itu asumsi. Gideon ini sudah didatangi oleh malaikat, dan akhirnya apa? Tuhan sendiri. Di ayat 14 dan 15. Tetapi Gideon malah meragukan Tuhan dan bertanya bagaimana caranya menyelamatkan bangsa Israel ini. Dia berpikir apa? Bahwa nggak mungkin. Ya ini asumsi nih. Kan dia sebelum melakukan dia sudah berpikir gimana ya caranya. Lah ini aku kayak gini, aku tuh nggak bisa apa-apa, aku tuh kayak gini, aku nggak punya background gini, aku nggak punya backingan yang kuat, aku nggak punya pasukan. Nah ini nih asumsi. Jadi jangan berasumsi. Belum apa-apa sudah berasumsi buruk. Jadi di sini Gideon sudah berasumsi bahwa dia nggak bisa. Kalau kita bisa melihat di ayat yang kita barusan baca melalui kisah Gideon ini, sebenarnya kalau Gideon sudah disuruh Tuhan ya saudara ya, ini kita sama-sama berpikir aja. Kalau Tuhan sudah berfirman kepada Gideon, sudah menyuruh, pastikan ya Tuhan akan melengkapi atau menyertai Gideon beserta bangsa Israel. Pasti Tuhan sudah memberikan kekuatan lebih. Tapi karena pikiran Gideon ini jadi terhambat. Aku nggak bisa, aku ini siapa? Nah, coba kita introspeksi diri. Selama ini ketika kita ada sesuatu perintah Tuhan, ayo kamu harus coba bawakan firman Tuhan, coba jadi WL, coba nyanyi pelayanan gini-gini. Kadang sekarang langsung kita bilang, aduh suaraku jelek, aku gak bisa ngomong di depan umum lah. Itu yang menjadi tantangan bagi kita. Harusnya kita langsung bilang, oke. Karena kalau Tuhan yang menyuruh, itu Tuhan pasti melengkapi kita. Karena Tuhan sendiri yang mengatur hidup kita, Tuhan yang punya kendali atas hidup kita. Tuhan pengen seperti ini, Tuhan pasti melengkapi. Saya pun juga orang yang bukan suka bicara dengan depan umum. Saya juga nggak menyangka bakal bisa berbicara, walaupun hanya mungkin sekarang ini di depan kamera. Tapi ya Tuhan yang perlengkapi, Tuhan yang kasih kemampuan itu kepada saya. Akhirnya saya bisa berbicara. Awalnya memang sulit, tapi kita harus belajar nurut. Gak boleh berasumsi, saudara.
Jadi sekarang ini kayak coba kita pikirkan bahwa kadang otomatisnya ketika ada sesuatu ya kita langsung pikirannya jelek dan kita pikirannya nggak bisa, oh nggak bisa, aku nggak bisa ini, nggak bisa ini. Itu yang ada di pikiran kita secara otomatis. Jadi memang ini saya tulis ya, banyak kemenangan dan kekalahan selalu terjadi dalam pikiran. Jadi menang dan kalah itu sebenarnya ada di pikiran kita. Kalau zaman sekarang tuh bilangnya mindset ya saudara ya. Kalau mindsetnya sudah kita bisa menang, kita bisa melakukan ini, secara nggak sadar kita memang bisa kayak seperti iman saudara. Iman kan juga, oh saya yakin saya bisa. Ketika kita melakukan, akhirnya apa? Bisa. Tuhan menyertai, Tuhan yang menyertai. Itu bukan kekuatan saudara loh saudara, itu Tuhan yang menyertai. Tapi dari pikiran kita sudah bilang, ayo saya mau melakukan ini, saya bisa, saya sanggup, saya mau. Nah kalau sudah di pikiran kita sudah bilang gitu, ketika kita melangkah, kita berbuat itu, pasti Tuhan akan menyertai. Ini dalam konteks firman Tuhan ya saudara. Jadi kekalahan kemenangan itu sudah ada di pikiran kita. Banyak yang gugur di pikiran. Jadi sebelum kita melakukan, sebelum kita anggapannya menghadapi tantangan itu, kita sudah kalah dulu. Karena segala sesuatu kita bilangnya nggak bisa. Banyak orang yang nggak maju-maju bukan karena nggak bisa, tetapi apa? Ya karena asumsinya nggak bisa. Juga banyak masalah juga karena asumsi. Jadi jahat asumsi ini. Asumsi itu yang membuat kita jadi nggak bisa maju, banyak masalah. Misalkan contoh, suami baru pulang, mungkin terlambat karena lembur kerja. Tapi begitu sampai rumah telat, biasanya pulang jam 5, jam 6. Nah, ini pulangnya jam 9 karena mungkin harus lembur di kerjaan. Tapi istrinya bukan malah datang, bukan malah menyambut dengan welcoming ya, bukan dengan hangat, tapi malah, loh, kamu kok baru pulang jam segini? Kamu dari mana? Kamu selingkuh ya? Nah, pikirannya sudah seperti itu, sudah jelek dulu. Nah dari sang suami juga pasti udah capek kerja, pulang ketemu istri sudah langsung dituduh, siapa yang gak marah? Itu jadinya pertengkaran. Ini semua kan apa? Asumsi. Yang padahal yang istri belum tahu kebenarannya, tapi sudah asumsi. Jadi keributan dalam rumah tangga ini bisa disebabkan dari asumsi. Sekarang juga banyak kasus-kasus LGBT di anak muda di zaman-zaman sekarang ini. Bahkan sudah ada yang disahkan di beberapa negara. Ini juga bisa diawali dengan asumsi bahwa contohnya anak cewek lihat papanya jahat kepada mamanya, jadi berasumsi bahwa semua cowok itu sama aja. Kan ada yang di anak muda sekarang kan, aduh semua cowok ini sama aja gitu bilangnya. Enggak semua cowok ini sama aja. Ada anak Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan. Amin saudara. Kita mau sama-sama jadi laki-laki yang seperti itu. Akhirnya apa? Cewek ini seketika lihat papanya jahat sama mamanya, dia menganggap semua cowok itu sama aja. Dia jadi nggak mau sama cowok, akhirnya jadi sama cewek, jadinya LGBT. Begitu juga cowok lihat mamanya ngomel terus, ngomel, sedikit-sedikit diomelin, jadinya apa? Dia sumpek, akhirnya nggak mau sama cewek, akhirnya maunya sama cowok. Makanya ya sama-sama saling menghormati, sama-sama saling menghargai, itu aja sih. Kapan sih asumsi ini terjadi?
Asumsi ini terjadi ketika kita nggak tahu kebenaran. Kalau kita tahu yang benar ya kita nggak perlu berasumsi. Asumsi ini terjadi ketika kita tidak tahu kebenaran. Makanya kita berasumsi. Kita berkira-kira, mengandai-andai. Itu namanya asumsi. Jadi kita akan membuat kesimpulan sementara. Jadi setelah berasumsi ini kita bisa jadi apa? Kita akan gosip. Nah ini dampaknya kalau kita berasumsi. Kita akan gosip, menggibah. Misalkan ada orang, teman kita atau siapa, bawa cewek ibu-ibu bawa tas branded. Kita nggak tahu kebenarannya tas branded itu hasil uangnya sendiri, hasil kerja kerasnya dia. Mungkin faktanya begitu. Tapi asumsi kita apa? Oh itu pasti simpenan itu. Nah, udah jahat dulu. Padahal faktanya dia memang buka bisnis, mungkin skincare atau bisnis parfum, apapun itu, dan menghasilkan. Akhirnya dia bisa beli tas branded. Itu sah-sah saja karena hasil kerja keras. Tapi pikiran orang-orang apa? Oh ini pasti dari simpenannya lah, jadi simpenan. Kayak pikirannya kita tuh negatif gitu loh saudara. Kayak jangan saudara, jangan sampai kayak gitu. Misalkan kita lihat biasanya cewek-cewek ini, hidungnya kok mancung ya, pasti ini oplas. Padahal memang genetiknya dari lahir emang papa mamanya keturunannya hidupnya mancung-mancung. Nggak bisa semuanya yang bagus itu adalah hasil yang salah gitu loh, dengan proses yang salah. Ya enggak semuanya begitu. Memang mungkin ada yang hasil dari oplas, tapi kan enggak semuanya. Jadi kita harus tahu kebenarannya dulu gitu loh. Maka itu dari sekarang jangan berasumsi. Asumsi itu membuat kita salah langkah, gagal fokus. Gideon ini juga hampir enggak maju karena asumsi. Asumsi ini juga bisa terjadi saat kita mulai percaya dengan kebohongan iblis. Seperti Adam dan Hawa, dia berasumsi bahwa kan karena kebohongan iblis kan, dibujuk sama ular, kalau kamu makan ini kamu akan seperti itu. Nah kita kan nggak tahu kebenarannya gimana. Akhirnya kita berasumsi bahwa kita percaya dengan kita memakan buah ini kita akan menjadi seperti Yesus. Tapi kebenarannya apa? Malah dia jatuh dalam dosa. Kita buka di Yohanes 8 ayat 44 saudara. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata itu sudah ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi dikatakan bahwa iblis ini bapa segala dusta. Jadi jangan sampai percaya sama iblis saudara. Iblis ini selalu bohong, masuk ke dalam pikiran saudara, menipu, dia tabur, tanam kebohongan, kedustaan itu. Gak mungkin berhasil, gak mungkin sembuh, gak akan bisa beli rumah, utangmu gak pernah lunas, suamimu gak akan berubah, dan sebagainya. Jangan percayai kebohongan itu. Amin saudara. Buang semua pikiran itu. Itu pikiran iblis saudara. Jangan mau terima pikiran itu. Buang saudara. Amin. Mengapa kita gak punya iman? Karena seringkali yang kita dengarkan omongan iblis itu. Responnya kita salah, kalah iman kita. Iman kita gak lebih besar. Harusnya yang kita terima adalah kebenaran firman Tuhan. Kebohongan iblis ini kalau kita ulang-ulang terima, ini akan menjadi kebenaran palsu yang kita percayai. Karena kita kebiasaan menerima, jadi benar. Jadi yang salah, yang awalnya salah ini jadi benar karena kebiasaan. Nah ini yang juga harus kita perhatikan.
Kadang iblis tuh ngomong, ya memang apa nasibmu tuh seperti ini, kayak gini, kamu nggak bisa. Terus kita juga malah, oh ya wes lah memang nasibku kayak gini, suamiku memang nggak bisa berubah, sakitku juga nggak bisa sembuh, anakku nggak bisa berubah. Ya udahlah kalau gitu. Jangan sampai kita nurut, jangan sampai kita berkata demikian, saudara. Satu-satunya solusi, caranya supaya dari salah satunya cara atau solusi dari asumsi adalah apa? Mengetahui kebenaran yang memerdekakan. Dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa? Pikiran negatif itu, saudara. Jadi kalau kamu nggak mau berasumsi, ya dengarkan firman Tuhan, gali kebenaran firman Tuhan, tanya Tuhan, sering dengarkan firman Tuhan. Itu yang akan memerdekakan kamu dari pikiran negatif itu. Jadi kebenaran yang memerdekakan itu adalah apa? Firman Tuhan. Misalkan iblis serang, kamu gak mungkin sembuh. Katakan bahwa Tuhan melalui bilur-bilur Yesus, Tuhan akan menyembuhkan. Dia dokter dari segala dokter. Dia menyembuhkan dari yang semua tokoh-tokoh yang sakit, sembuh, lumpuh, berjalan, apapun itu semua, bahkan mati bisa dibangkitkan dengan melalui firman. Oh ya udah, kita percaya, ya udah mereka kayak gitu bisa kok, yang bahkan yang mati aja bisa bangkit, apalagi yang aku sakit kayak gini. Percaya sama Tuhan. Terima semua yang Tuhan katakan, jangan dari yang lain, termasuk omongan orang. Kalau omongan orang yang jelek, gosipin kita, udah jangan dengerin, biarin. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Selalu ada yang ingin menjatuhkan kita. Jadi omongan manusia itu nggak menentukan hidup kita, saudara. Yang menentukan itu Tuhan. Jadi itu yang pertama ya, saudara. Yang pertama supaya kita bisa menang adalah jangan berasumsi. Supaya nggak berasumsi, yaitu apa? Dengarkan firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang bisa mengalahkan asumsi itu. Amin, saudara. Lalu kita lanjut yang kedua. Kita hanya 2 aja ya, saudara. Yang kedua kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 15. Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah orang yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun orang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ini Gideon, respon Gideon ya ketika Tuhan kasih perintah untuk berperang memimpin bangsa Israel. Yang kedua adalah berhenti untuk rendah diri. Berhenti untuk rendah diri, saudara. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Gideon bilang bahwa dia yang paling kecil. Nah, ini sedang merendahkan dirinya, bukan rendah hati. Kita harus tahu bedanya rendah hati dan rendah diri ya, saudara. Kalau rendah hati itu nggak sombong akan kelebihannya. Dia misalkan mempunyai sesuatu yang material, skill, kemampuan, paras, cantik atau ganteng, tapi nggak sombong. Ini yang disebut dengan rendah hati. Tapi kalau rendah hati, ya nanti Tuhan yang ngangkat, saudara. Sedangkan rendah diri itu adalah orang yang selalu merasa kurang. Bahasa seharinya adalah minder, nggak percaya diri, hidupnya itu kayak merasa, aduh aku ini nggak bisa apa-apa, aku ini memang bener-bener terpuruk, aku ini suram, masa depanku nggak ada. Lah, kayak gitu-gitu itu namanya contoh dari rendah diri, saudara. Ciri-cirinya orang yang rendah diri itu orang yang selalu fokus kekurangan yang ada dalam dirinya. Pasti ada sesuatu yang bikin rendah diri. Misalkan, ini contoh ya, ini mungkin guyonan ya, saudara. Tapi ini satu bentuk yang rendah diri. Misalkan suami bilang ke istri ya, kamu hari ini kok cantik.
Maksudnya suami ini baik, memuji ya saudara ya. Tapi karena istrinya ini rendah diri, dia bilangnya apa? Oh, berarti biasanya aku nggak cantik. Nah, kok bisa ke sana saudara lo? Kan maksudnya hari ini kamu cantik. Ya biasanya mungkin cantik, cuma hari ini kamu lebih spesial. Mungkin kamu dandan, make up atau apa, pakaiannya bagus, well dressed. Makanya dipuji. Tapi responnya kan rendah diri. Jadi cari kekurangannya. Oh, berarti selama ini nggak cantik. Nah, ini. Mungkin ya ini biasa mungkin guyonan ya saudara ya. Tapi ini suatu bentuk rendah diri loh saudara. Terus misalkan ini kebalikannya, nggak cuma suami, misalkan istri, aduh kamu hari ini ganteng rek kayak siapa artis Korea, misalkan terkenal Lee Min Ho gitu. Terus karena suaminya ini rendah diri ya, ini contohnya. Oh, jadi kamu suka sama Lee Min Ho, ya udah kawin sana sama Lee Min Ho lah. Hingga usah ngomong gitu ya, ngomong aja terima kasih ya istriku, kamu juga cantik. Dibales juga, itu kan lebih enak. Jadi nggak menimbulkan pertengkaran. Sama kayak yang tadi suaminya bilang ngomong istrinya, oh ya makasih kamu juga hari ini ganteng. Udah beres. Sesimpel itu, nggak perlu ada pertengkarannya, nggak perlu gitu, nggak perlu ada drama, saudara. Ini yang harus kita tanamkan. Jangan rendah diri. Orang yang rendah diri ya, dipuji seperti apapun, pasti ada cara untuk mengubahnya menjadi negatif. Kenapa sih kok orang ini bisa rendah diri? Yang pertama ya sesuatu situasi berat yang sedang dihadapi. Jadi orang ini sensitif, mudah tersinggung. Lalu ada trauma yang kedua, masa lalu, sering dibully, sering direndahkan. Terus yang tiga ya tidak ada yang menguatkan. Perlu saling menguatkan, support system. Gideon ini sampai 3 kali sama Tuhan, sama malaikat juga 3 kali dikuatkan. Maka itu perkataan ini juga penting ke sesama, ke orang tua, dari orang tua ke anak, dari saudara, suami dengan istri, teman, kerabat, kolega, semuanya. Kita itu kalau ngomong itu yang membangun saudara. Jangan diomeli, dimarahi, tapi disupport. Pelayanan penguatan itu perlu. Tapi saya juga harus bawahi, disertai dengan penguatan dari dalam diri sendiri. Percuma kalau luarnya sudah mendukung tapi dirinya sendiri juga nggak mau, ya nggak bisa. Harus sama-sama dari dalam dan dari luar. Dari dalam kita mau semangat, mau nggak rendah diri, tapi juga dari luar juga nggak rendah diri. Jadi memang harus dua-duanya. Jadi yang mendoakan kayak misalkan ada kakak pembimbing, kita minta didoakan, ya kita harus juga percaya, beriman. Juga yang mendoakan juga beriman. Jadi dua-duanya beriman bahwa mujizat akan terjadi atas persoalan kita. Bukan jangan salah satunya saudara, nggak jadi saudara. Amin saudara. Jadi ya itu. Jadi faktor luar juga, faktor dalam internal juga. Jadi sama-sama supaya apa? Bekerja. Jadi yang kedua apa? Jangan rendah diri. Jadi itu saudara. Yang pertama apa tadi? Jangan berasumsi. Kita harus kuatkan banyak pemahaman kita tentang firman Tuhan, pengetahuan kebenaran firman Tuhan, supaya bisa melawan asumsi itu. Nggak terjadi, kita nggak kemakan. Amin saudara. Yang kedua, jangan rendah diri. Amin saudara. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Ayo kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Sangat memberkati Tuhan. Saya mau yang menyampaikan Tuhan maupun yang mendengar Tuhan. Kami mau Tuhan sama-sama Tuhan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Kami benar-benar mau Tuhan fokus sama Tuhan. Kami gak mau Tuhan pikiran negatif ini Tuhan. Kami mau stop berasumsi Tuhan dengan mencari kebenaran firman-Mu. Dan kami gak mau rendah diri, tapi kami mau rendah hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan Tuhan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan juga hari-hari kami Tuhan selanjutnya Tuhan. Dari
sekarang ini Tuhan sampai ke depannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.